Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nurhalisa dengan NIM E0121005. Di sini saya akan mempresentasikan tugas proyek mandiri mata kuliah analisis runtun waktu dengan judul yang saya buat, yaitu peramalan harga bahan bakar minyak dengan metode analisis deret waktu menggunakan model ARIMA. Adapun latar belakang dari penelitian saya, yaitu bahan bakar minyak atau BBM sangat penting bagi masyarakat Indonesia yang bergantung pada kendaraan pribadi dan transportasi umum. Namun, kebutuhan bahan bakar minyak di Indonesia masih banyak ditunjang oleh impor. Kenaikan harga minyak dunia sering memicu kenaikan harga bahan bakar minyak domestik yang meningkatkan inflasi dan biaya produksi. Untuk mengantisipasi fluktuasi harga, peramalan harga bahan bakar minyak sangat diperlukan. Metode ARIMA yang dikembangkan oleh Box and Jenkins adalah alat yang efektif untuk analisis data runtun waktu. Penelitian ini menggunakan ARIMA untuk meramalkan harga bahan bakar minyak dari tahun 1980 sampai dengan tahun 2023, guna membantu pemerintah dalam melakukan kebijakan. Selanjutnya, adapun rumusan masalah dari penelitian saya, yaitu yang pertama, bagaimana model ARIMA dapat digunakan untuk meramalkan harga bahan bakar minyak. Yang kedua, model ARIMA mana yang paling baik digunakan untuk meramalkan harga bahan bakar minyak. Yang ketiga, bagaimana prediksi harga bahan bakar minyak menggunakan model ARIMA. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui apakah model ARIMA dapat digunakan untuk meramalkan harga bahan bakar minyak, untuk mengetahui model mana yang paling baik digunakan untuk meramalkan harga bahan bakar minyak, dan yang ketiga, untuk mengetahui prediksi harga bahan bakar minyak menggunakan model ARIMA. Untuk mendapat tujuan dari penelitian kita, untuk memperoleh tujuannya, maka ada beberapa analisis yang harus dilakukan agar memperoleh kesimpulan. Yang pertama yaitu kita harus mengestimasi model. Langkah pertama untuk mengestimasi model, di sini saya menggunakan software R. Jadi langkah pertama yaitu dengan memanggil data. Adapun nama data yang saya buat yaitu data BBM, saya simpan dengan format CSV. Nah, di sini kita kemudian memanggil data dengan menggunakan input yang sudah tertera pada layar, dan outputnya itu memberikan data harga bahan bakar minyak yang sudah saya simpan dalam format CSV. Kemudian langkah kedua yaitu memplotting data. Tujuan dari dilakukannya plotting data adalah untuk mengetahui apakah data sudah stasioner atau belum. Hal ini penting karena peramalan akan semakin baik jika datanya sudah stasioner. Baik, karena hasil output dari plotting data ini menunjukkan bahwa datanya belum stasioner, maka langkah yang harus dilakukan selanjutnya adalah melakukan differencing data. Di sini saya melakukan differencing data yang pertama dan menghasilkan bahwa datanya masih belum stasioner, sehingga saya melakukan differencing yang kedua lagi, di mana differencing kedua ini data yang saya differencing kembali adalah data yang sudah saya differencing pertama kali, maka data itulah yang akan saya differencing lagi. Jadi data yang di-differencing itu bukan data yang awal, melainkan data yang sudah di-differencing sebelumnya dan ternyata masih belum stasioner, maka data itulah yang kembali akan kita differencing. Hasil differencing sebelumnya itu yang akan di-differencing lagi jika memang datanya tidak stasioner.
Nah, di sini saya melakukan differencing sebanyak 4 kali, karena differencing pertama, kedua, dan ketiga itu menghasilkan data yang masih belum stasioner. Nah, bisa dilihat pada differencing yang keempat, datanya sudah menunjukkan data stasioner. Sehingga, tidak perlu dilakukan lagi differencing. Maka yang perlu dilakukan selanjutnya adalah menentukan nilai autocorrelation function dari atau ACF dari data yang sudah di-differencing. Berikut adalah, data yang sudah di-differencing dengan dicari nilai ACF dan PACF-nya, diperoleh autocorrelation function dari data yang sudah di-differencing itu, adalah seperti terlihat pada layar, begitupun juga dengan partial autocorrelation function-nya. Kalau dilihat dari plot autocorrelation function, Eee, tidak ada autokorelasi signifikan pada lag yang lebih tinggi. Sebagian besar autokorelasi berada di dalam garis putus-putus biru yang biasanya itu mewakili kepercayaan, 95%. Ini menunjukkan bahwa tidak ada autokorelasi signifikan pada lag yang lebih tinggi. Beberapa autokorelasi signifikan pada lag yang lebih rendah, ada beberapa puncak pada lag yang lebih rendah, tetapi tidak terlalu mencolok. Nah, berdasarkan analisis ini, data tersebut dapat dimodelkan dengan baik, menggunakan, model ARIMA, khususnya yang memiliki komponen, autoregresif ataupun moving average yang minimal. Nah, untuk, hasil dari, plot PACF-nya, partial autocorrelation function-nya, juga menunjukkan bahwa lag 1 itu memiliki autokorelasi parsial yang signifikan. Tidak ada autokorelasi signifikan pada lag yang lebih tinggi. Sebagian besar autokorelasi, parsial pada lag yang lebih tinggi berada dalam interval kepercayaan atau, seperti yang saya bilang sebelumnya di garis putus-putus biru itu. Itu sesuai dengan gambar. Kemudian setelah, diperoleh, autocorrelation function dengan partial autocorrelation function-nya, maka yang selanjutnya dilakukan adalah, peramalan dengan menggunakan model ARIMA. Di sini saya, mengambil 4 model ARIMA, yaitu yang pertama ARIMA 040 dengan, hasilnya seperti hasil software R-nya seperti di layar. Kemudian ada ARIMA 140, kemudian ada ARIMA 041. Dan yang terakhir, Arima 141. Nah, setelah, membuat beberapa model, yang selanjutnya dilakukan adalah, melakukan uji diagnostik. Nah, sebelum melakukan uji diagnostik, kita harus menentukan dulu model terbaik, yang mana yang bisa dilakukan, yang bisa digunakan dalam melakukan peramalan. Nah, untuk mengetahui hasil analisis model mana yang paling baik digunakan, maka saya di sini merangkum, semua hasil analisis dari model-model yang telah saya buat sebelumnya, yang saya peroleh dari, output software R tadi, maka, diperoleh, rangkuman dari hasil analisis modelnya, yaitu bisa dilihat pada, tabel 2. Nah, berdasarkan tabel 2 ini diperoleh bahwa model ARIMA 141 memiliki ai AKIK Information Criterion yang paling rendah, yaitu 796,43, yang berarti bahwa model ARIMA 141 merupakan model terbaik untuk meramalkan harga bahan bakar minyak. Selanjutnya yaitu untuk melakukan uji diagnostik, yang pertama dilakukan yaitu, saya melakukan pemeriksaan diagnostik pada model ARIMA 141 karena, berdasarkan dari hasil analisis model ARIMA 141 merupakan model terbaik dengan, nilai AIC yang lebih rendah dibanding, ARIMA yang lainnya. Setelah dilakukan, pemeriksaan diagnostik, maka diperolehlah bahwa, residuals model ARIMA 141, di mana dari plot
residual ARIMA 141 diperoleh, pola residual menunjukkan fluktuasi nilai residual di sekitar garis nol. Residual adalah selisih antara nilai yang diprediksi oleh model dan nilai aktual dari data. Randomness-nya, pola acaknya untuk model ARIMA yang baik, residual harus tampak acak dan tidak menunjukkan pola tertentu. Pada plot ini tampaknya ada beberapa periode di mana residual meningkat secara signifikan, sekitar titik waktu 30, yang dapat menunjukkan bahwa model mungkin belum sepenuhnya menangkap pola dalam data pada periode tersebut. Kemudian, variansinya itu residual plot juga menunjukkan perubahan variansi seiring waktu. Pada proses awal 0 sampai 20, variansi tampak lebih kecil, tetapi meningkat, signifikan pada periode selanjutnya, yaitu 20 sampai dengan 40. Ini bisa menunjukkan bahwa, adanya heteroskedastisitas dalam data, yang berarti variansi residual berubah seiring waktu. Meskipun tidak dapat dilihat secara langsung dari plot residualnya, penting untuk memeriksa autokorelasi yang signifikan dalam residual. Ini menunjukkan bahwa model mungkin, tidak sepenuhnya menangkap struktur dalam data dan model lain, mungkin diperlukan. Tapi, di sini saya tetap melanjutkan, model ini sampai akhir berdasarkan dari, arahan dosen, di mana, di sini juga diperoleh outlier-nya, eee titik-titik di mana residual sangat besar, baik positif maupun negatif, mungkin menunjukkan outlier dalam data atau periode di mana, model ini, kurang cocok digunakan. Oke, kemudian, yang selanjutnya dilakukan adalah, mencari plot autocorrelation function dari residualnya, serta partial autocorrelation function dari residualnya. Nah, diperoleh di sini, untuk plot ACF-nya, ACF dari residualnya itu terlihat pada gambar, begitupun juga dengan partial, autocorrelation function dari residual bisa dilihat pada, layar. Selanjutnya yang dilakukan yaitu, melakukan uji Jungbox di mana, sintaks-sintaks yang saya gunakan yaitu bisa dilihat pada layar. Di sini value-nya itu 3,693 sekian sekian. Selanjutnya itu melakukan diagnostik. Dengan menggunakan sintaks TX-diag, maka diperoleh laknya di sini 44 karena saya punya data sebanyak 44, diperolehlah, output seperti pada gambar. Nah, berdasarkan output yang telah diperoleh ini, titik-titik dalam plot ACF dari residual berada dalam batas, signifikan atau garis biru, yang menandakan bahwa, residual tidak memiliki autokorelasi. Karena p-value adalah 3,693 sekian sekian, yang lebih besar dari 0,05, yang berarti bahwa tidak ada autokorelasi signifikan dalam residual. Dengan kata lain, residual dianggap independen dan, model ARIMA, 141 dapat dianggap sesuai. Baik, selanjutnya yaitu memilih model terbaik berdasarkan mean square error atau MSE dan AKIK information, criterion. Untuk untuk memperoleh model terbaik berdasarkan MSE dan AIC, adapun, sintaks-sintaks yang digunakan seperti berikut. Pertama, kita mendefinisikan dulu nilai MSE dari setiap model, begitupun dengan nilai AIC-nya. Kemudian, kita meminta nilai MSE dan nilai AIC dari setiap model yang telah dibuat. Diperoleh nilai di output, bisa diperhatikan di output itu dilihat bahwa, ada nilai MSE dari ARIMA 1, ARIMA 2, ARIMA 3, dan ARIMA 4, begitupun dengan nilai AIC-nya. Selanjutnya,
Berdasarkan data-data yang sudah saya dapat tadi, saya membandingkan dan memilih model dengan MSE dan AIC terendah. Karena, MSE data yang model yang memiliki MSE dan AIC terendah itulah model yang paling baik digunakan untuk meramalkan harga bahan bakar minyak. Nah, berdasarkan model yang diperoleh dan berdasarkan output yang telah, diberikan oleh software R, maka diperoleh bahwa model terbaik berdasarkan MSE dan AIC adalah ARIMA 4 atau, yang dalam hal ini itu merupakan model ARIMA 141. Selanjutnya yaitu melakukan peramalan menggunakan model ARIMA 141. Di sini peramalan harga saya, meramalkan harga bahan bakar minyak 10 tahun yang akan datang. Berdasarkan, dengan menggunakan sintaks forecast atau peramalan dengan menggunakan, sintaks, perintah predik, diperoleh bahwa ternyata, untuk 10 tahun ke depan, diperoleh data prediksinya dan data standar error-nya bisa dilihat di hasil output. Kemudian, ini, grafik forecasting atau grafik peramalannya. Nah, bisa dilihat di sini, bisa dilihat di tabel 3 bahwa, untuk 10 tahun ke depan menunjukkan nilai yang, untuk 10 tahun ke depan, harga bahan bakar minyak menunjukkan nilai yang sangat negatif. Ini mungkin menunjukkan bahwa, model ARIMA yang digunakan tidak sesuai untuk data peneliti atau, ada masalah dalam, data yang digunakan untuk memprediksi. Interval prediksi yang sangat lebar menunjukkan, ketidakpastian yang sangat tinggi. Karena periode yang saya gunakan itu per tahun, jadi, mungkin datanya kurang bisa jadi, saran saya sebenarnya, menggunakan saja per bulan, jangan per tahun. Interval prediksi yang sangat lebar ini menunjukkan ketidakpastian yang sangat tinggi dalam prediksi harga bahan bakar minyak. Ini bisa menunjukkan bahwa data memiliki banyak volatilitas atau model tidak mampu menangkap pola yang, ada dengan baik. Sebelum-sebelumnya sudah saya jelaskan juga bahwa, model itu tidak menangkap pola yang baik begitu sehingga, hasil prediksi yang sangat negatif dan interval prediksi yang lebar mengindikasikan bahwa model ARIMA yang digunakan mungkin tidak cocok untuk data harga bahan bakar minyak. Untuk itu perlu mempertimbangkan model lain atau mengevaluasi kembali parameter yang digunakan dalam model ARIMA. Adapun kesimpulan yang, saya peroleh dari, penelitian yang saya lakukan yaitu yang pertama, model ARIMA dapat digunakan untuk meramalkan harga bahan bakar minyak melalui identifikasi data, estimasi, dan diagnostik model yang tepat. Prosesnya melibatkan pengumpulan dan pembersihan data, differencing untuk mencapai stasionaritas, pemilihan parameter berdasarkan autocorrelation function dan partial autocorrelation function plots, serta peramalan menggunakan fungsi predik. Yang kedua, model ARIMAT yang terbaik adalah yang memiliki nilai AIC atau BIC serta nilai MSE terendah dan menunjukkan performa yang baik pada uji diagnostik residual. Pemilihan model yang tepat dapat dilakukan dengan menguji berbagai kombinasi parameter dan memilih model yang paling sesuai. Berdasarkan uji yang telah dilakukan, peneliti menggunakan RStudio diperoleh model yang baik digunakan adalah model ARIMA 141. Prediksi dilakukan dengan menggunakan model ARIMA yang telah diestimasi dan diverifikasi dalam hal ini model ARIMA 141. Hasil plot menunjukkan bahwa model ARIMA yang digunakan menghasilkan prediksi yang tidak masuk akal untuk harga BBM dengan nilai yang sangat negatif dan interval prediksi yang sangat lebar. Ini menunjukkan perlunya evaluasi dan pemilihan model yang lebih sesuai untuk data tersebut. Selain itu,
Pemeriksaan data lebih lanjut diperlukan untuk memastikan tidak ada kesalahan atau pola yang tidak terduga dalam mempengaruhi hasil prediksi. Adapun saran yang dapat saya berikan yaitu yang pertama, selalu lakukan evaluasi dan diagnostik model dengan cermat untuk memastikan model yang dipilih adalah model yang paling sesuai. Yang kedua yaitu, eee, pastikan data yang digunakan bersih dan representatif. Data yang tidak konsisten atau memiliki banyak outlier itu dapat mempengaruhi hasil, prediksi. Yang ketiga, pertimbangkan untuk menggunakan atau menggabungkan model lain jika hasil dari model ARIMA tidak memuaskan. Model exponential smoothing, state space, atau machine learning, bisa menjadi salah satu alternatifnya. Yang keempat, untuk penelitian selanjutnya, data yang digunakan, bisa diteliti dengan periode bulanan, sehingga data yang diperoleh lebih akurat dan hasil prediksi juga, menunjukkan nilai yang lebih tepat. Karena kemarin, pada saat saya mencari data, memang datanya tidak dalam satu data, tapi, saya carinya di berbagai artikel. Saya cari satu-satu, mulai dari saya cari dulu tahun 1980 mungkin, kemudian saya lanjut, tahun 1981. Jadi, betul-betul tidak ada data, yang dari awal datanya itu saya dapat langsung secara, otomatis semuanya datanya itu saya, cari satu-satu. Baik, mungkin itu yang bisa saya sampaikan, sekian dan terima kasih. Saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.